G24F. Monitor yang bisa dibilang kayak jualan kacang ya kalau di e-commerce ya. Karena harganya cuma 2,7 juta sampai 2,8, itu murah banget untuk sebuah monitor gaming. Ukurannya 24 inci ya, 165 Hz. Siapa yang nggak mau punya monitor kayak gitu? Terus kalau di overclock nyalain, bisa sampai 180 Hz. Dan kalau ngomongin gimmick, dia sangat minim, jadi bisa murah. Dan buat tahu lebih lengkapnya, kita intro dulu. Oke, si Gigabyte G24F ini sebenarnya bukan produk yang baru-baru banget lah ya. Tapi setelah gue lihat harganya, ini kok menarik banget gitu. Dan jualnya tuh kayak satu toko tuh bisa jual sampai 1000 unit lebih. Ini kan berarti laku mampus ya. Dan setelah gue ngeliat harganya, spesifikasinya, dan gue coba, akhirnya make sense. Karena memang ini monitor gaming yang, ya monitor gaming aja gitu. Nggak ada gimmick aneh-aneh, nggak perlu lampu-lampu, nggak perlu yang gimmick-gimmick terlalu nggak jelas lah. Dan di sini dia juga dapat tadi gue jelasin kan 165 Hz, dan kalau di overclock jadi 180 Hz, 1080, dan kalau untuk nitsnya sendiri itu ada di 300 kalau nggak salah. Dan tapi delta I-nya itu gue nggak bisa ngecek karena memang kita belum punya alat untuk kayak Spider gitu, kayak data color X-Rite itu nggak bisa karena kita nggak punya. Dan kalau ngomongin ngetesnya gimana, ya gue pakai mata. Karena monitor gue yang di bawah, yang LG Ultrafine itu udah gue tuning, dan delta I-nya itu udah di bawah 2, dan gue ngetesnya pakai itu aja gitu. Gue tahu ini nggak akurat, tapi at least menggambarkan lah sedikit. Dan dari apa yang gue tes ya, dari si G24F ini, dibandingkan dengan monitor daily gue yang emang gue pakai buat ngedit desain dan segala macam itu, untuk konten web segala macam tuh nggak ada masalah sama sekali. Untuk ngomongin warna masih akurat lah, masih sama gitu. Dalam tanda kutip ya, akuratnya itu ya patokan akurat gue monitor gue gitu. Masih sama, konsisten, dan juga gue udah ngetes di beberapa layar laptop yang Pantone validated. Itu dia juga akurat untuk ngomongin gambar grafis vektor gitu, untuk nampilin warnanya. Walaupun memang kalau kalian udah pakai gambar atau desain yang ada gradasinya nih, beberapa warna tuh memang nggak muncul. Jadi emang istilahnya tuh bending effect. Jadi dia tuh kayak ada bloknya gitu, kelihatan. Karena memang si monitornya nggak mampu mengeluarkan warna tersebut gitu. Dan untuk tingkat kecerahannya sendiri, dia tuh ada di 300 nits, yang menurut gua udah cukup banget buat lo yang kalau mainnya nggak langsung di depan jendela yang disinari matahari ya. Jadi kalau ada jendela tutup dulu karena ini 300 nits. Dan kalau ngomongin 300 nits sendiri, HDR-nya memang nggak yang HDR dimanapun juga, karena ini juga backlight-nya bukan local dimming gitu, tapi masih edge backlight gitu, yang ada di pinggir sini nih backlight-nya. Jadi HDR-nya ya, gue nggak tahu fungsi HDR-nya apa kalau kayak gitu ceritanya, karena memang nitsnya rendah banget. Dan untuk kontras rasionya sendiri, dia itu ada di 1000:1, walaupun gue sadari 1000:1 ternyata kurang nyaman ya untuk ngomongin kontras rasio ya, karena di beberapa scene, terlebih kalau gue cobain pas gue main Hogwarts gitu pakai monitor ini, pas gue buat ngetes laptop juga sekalian, di beberapa scene yang harusnya memang gelap, pitch black gitu, jadinya abu-abu, jadinya malah ngeblend sama bagian environment yang memang aslinya abu-abu gitu, malah jadi nyampur, jadi nggak nyaman gitu, aneh. Tapi memang harus dipahami lagi, harganya cuma 2,7 juta, walaupun tadi gue bilang kontras rasionya terdengar aneh, tapi harus diingat lagi, monitor harian gue itu punya kontras rasio yang baik banget. Dan monitor seperti ini sebenarnya normal-normal aja gitu dengan harganya. Resolusi 1080 di 24 inci juga menurut gua masuk akal banget. Karena gua nggak bisa ngelihat pikselnya dari jarak 30 cm ya mata gua. Jadi ya 1080 di 24 inci ya itu formula yang udah lama lah gitu. Cuman ditambahin fitur-fitur gaming aja sama Gigabyte. Jadi ya resolusinya gue juga nggak ada masalah. Untuk ngedrive game juga enteng banget. Karena mengingat monitor yang harganya segini biasanya dipakai sama memang pengguna-pengguna PC yang ada di low dan mid class gitu. Jadi untuk rakitannya juga nggak akan yang mahal-mahal banget. Dan tadi gue sempat mention kalau si layarnya ini 165 Hz, dan kalau di overclock jadi 180 Hz. Walaupun gue nggak menyarankan untuk lo overclock ini layar, alias ada fitur overclocknya, nanti di sini dikasih lihat. Itu 180 Hz-nya jadi banyak ghosting ya, jadi nggak enak menurut gue. Apalagi kalau lo udah buat nge-scroll teks gitu, itu ganggu banget, jadi matiin aja overclocknya. Dan kalau ngomongin si response times-nya itu ya cepet gitu.
cepet aja gitu. Nggak akan secepat OLED, tapi ya cepet. Lagian juga gue bingung kenapa orang selalu ngedebatin response times yang kayak dari 8 ke 2 gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu berasa-berasa banget juga sih untuk gue. Mungkin kalau lu yang pro player, mungkin lu short gitu ya, lu bisa merasakan kalau ada, ini telat 0,8 milisecond nih. Mungkin lu bisa ngerasain gitu. Tapi manusia pada umumnya, otaknya itu aja, response time otaknya sendiri, itu rata-rata di 250 milisecond. Jadi buat apa lu punya milisecond yang rendah banget? Tapi ya ini cepat. Ini punya response time yang cepet banget. Dan balik lagi, gue nggak bisa ngetes karena kita tidak punya NVIDIA LDAP. Jadi gue nggak bisa ngetes response time-nya. Untuk klaim dari si Gigabyte-nya sendiri, sebenarnya response time-nya ini ada di 2 milisecond gray to gray ya, alias perpindahan warnanya. Jadi 22 milisecond tuh itu cepat banget loh, 22 milisecond. Jadi ya nggak ada masalah sih gue sama response time-nya, karena ya monitor gitu dari gue nggak pernah ngeliat ada monitor yang punya response time buruk gitu ya. Jadi sebagai monitor entry untuk para pemain e-sport, menurut gue dengan harga 2,7 juta dan spek yang ditawarin ini nyaman banget, apalagi buat lo yang punya mimpi untuk jadi pro player gitu ya. Ya ini entry lo karena ini ya monitor aja gitu, bagus aja gitu. Emang ya kayak gimana ya, lo beli barang yang lo harapkan berfungsi gitu ya, fungsional dan harganya juga sesuai ekspektasi. Menurut gua ini salah satu monitor yang nawarkan banyak hal gitu. Walaupun kalau lu pasti akan ada yang komen gitu di bawah, bang mending merek ini, bang mending merek ini. Guys, balik lagi, ini mereknya Gigabyte gitu ya, bukan Samsung Huasa gitu. Jadi ya mungkin si Samsung Huasa itu bisa ngasih spek yang sama dengan harga yang lebih murah. Tapi ingat, yang kita beli itu nggak cuman barang, karena ada after sales-nya, ada product quality-nya, longevity-nya. Kalau lu bisa merek Samsung Huasa itu harganya 1 juta speknya sama, tapi setahun langsung rusak gitu ya, atau 2 tahun rusak, iya buat gue untuk apa gitu. Kalau ini kan jelas nih, kalau kenapa-napa lu harus kemana nih, lu tahu nih service center-nya di mana. Dan kalau merek-merek Huasa tadi itu mungkin tidak ada gitu, lu juga bingung kalau kenapa-napa lu harus kemana gitu kan. Dan gue sih mungkin gue terlalu konservatif ya untuk orang-orang zaman sekarang dalam membeli barang ya. Jadi gue better membeli barang yang mereknya jelas, yang gue tahu. Walaupun gue nggak royal dengan brand itu, tapi gue tahu brandnya gitu. Jadi gue tahu gue harus ngomel ke siapa gitu kalau ini kenapa-napa nih barang. Jadi dengan kesimpulan gue ya, dengan harga 2,7 dan P2,8 ini ya, menurut gue dengan reputable brands, dengan fitur yang ditawarin, panel yang oke, decent banget, untuk harganya bagus malah menurut gue. Jadi ya sebenarnya monitor ini ya apa ya sebutannya ya? Ini tuh monitor kayak Indomie gitu, nggak ada yang salah gitu dengan harganya. Jadi ya menurut gua untuk nge-review juga membingungkan sebenarnya. Ini barang yang bagus tapi harganya ya sesuai dengan barangnya aja gitu. Nggak yang deal breaker banget, tapi ya ini barang bagus gitu. Harganya reasonable, nggak gimana-gimana. Jadi ya ini monitor yang memang target marketnya tuh fokus banget lah. Kayak Gigabyte juga udah tahu banget gitu ini monitor buat siapa. Jadi ya bagus-bagus aja. So segitu aja dari gua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk beli kaos kita yang baru, jaket lebih tepatnya ya. Bukan yang ini masih Cat Space. Ini Cat Space juga masih ada nih kalau lu mau beli. Dan yang baru itu kita kolaborasi dengan Anggatama. Dan kalau kalian sempat, kalian masih bisa nonton live kita untuk bulan Ramadan ini di setiap hari Rabu dan Jumat. Walaupun gue tahu Rabu kemarin itu ternyata nggak ada live, dan ternyata live-nya di Senin. Itu gue juga bingung ya. Pokoknya gue sebagai PD gagal gue untuk menjadwalkan live ini. Pokoknya Rabu dan Jumat di atas jam 9, dan juga kita nanti akan ada bukber yang nanti akan kita announce lah untuk detailsnya seperti apa. So segitu aja. Bye-bye guys.